Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh ya. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai sistem produksi budidaya tanaman hias. Secara umum, sistem produksi budidaya tanaman hias hampir sama dengan sistem produksi budidaya tanaman pangan. Sistem produksi budidaya yang baik menentukan kualitas produk tanaman hias yang dihasilkan. Sarana produksi yang diperlukan dalam budidaya tanaman hias hampir sama dengan tanaman pangan. Tanaman pangan umumnya dibudidayakan dalam lahan yang terhampar, sedangkan untuk tanaman hias dapat dibudidayakan dalam pot atau polybag di tempat terbuka atau ternaungi di pekarangan. Media tanam pot dapat berupa tanah yang dicampur dengan pupuk kandang atau berbagai media tanam siap pakai yang tersedia di toko sarana produksi pertanian. Berikut adalah bahan untuk produksi budidaya tanaman hias. Yang pertama yang harus kita siapkan adalah benih atau bibit. Yang kedua ada media tanam. Yang ketiga ada pupuk. Yang keempat ada zat pengatur tumbuh. Yang kelima ada pestisida. Yang keenam ada mulsa plastik. Yang ketujuh ada sungkup. Yang kedelapan polybag atau pot. Secara umum, sistem produksi budidaya tanaman hias hampir sama dengan sistem budidaya tanaman pangan. Langkah-langkah yang pertama yang harus dilakukan adalah yang pertama, persiapan lahan atau media tanam. Budidaya tanaman hias dapat dilakukan di dalam pot atau polybag atau dalam hamparan lahan. Persiapan lahan atau media tanam dilakukan untuk menyediakan media tumbuh yang sesuai untuk setiap tanaman agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Kondisi tanah yang gembur sangat dibutuhkan untuk budidaya tanaman. Jika diperlukan, lahan tanam dapat diberi tambahan pupuk kandang. Ada dua macam media tanam yang biasa digunakan. Yang pertama ada bahan organik. Bahan yang tergolong dalam kategori organik biasanya berasal dari makhluk hidup seperti batang-batang pohon, buah, daun, dan lain sebagainya. Keunggulan dari bahan organik terletak pada komposisinya yang memiliki banyak kandungan unsur hara sebagai unsur yang dibutuhkan tanaman. Beberapa jenis bahan organik yang dapat dijadikan sebagai media tanam diantaranya arang, sekam, cacahan pakis, kompos, mos, sabut kelapa, pupuk kandang, dan humus. Media tanam yang kedua adalah bahan anorganik. Bahan anorganik merupakan bahan yang memiliki kandungan mineral cukup. Media tanam misalnya pasir, kerikil, gel, batu, pecahan batuan, spons, dan sebagainya. Sistem produksi tanaman hias yang kedua adalah pembibitan. Perbanyakan bahan tanaman hias dapat dilakukan melalui perbanyakan seksual dengan menggunakan biji dan perbanyakan vegetatif dengan menggunakan organ vegetatif. Perbanyakan vegetatif dapat dengan menggunakan organ akar, batang, daun, tunas, sulur, dan umbi. Sedangkan untuk perbanyakan vegetatif buatan dapat dilakukan dengan cara yang pertama ada stek, merupakan perbanyakan dengan menggunakan bagian akar, batang, dan daun. Yang kedua ada perundukan, merupakan perbanyakan dengan cara merundukkan bagian tanaman ke tanah sehingga menginduksi munculnya akar. Yang ketiga ada penyambungan atau grafting, merupakan penggabungan dua tanaman yang berlainan sehingga tumbuh menjadi tanaman baru. Yang keempat ada mencangkok, adalah teknik yang dilakukan untuk mendapatkan anakan sebagai bahan tanaman dalam pembangunan bank klon, kebun benih klon, kebun persilangan, karena dengan teknik ini bersifat dewasa sehingga lebih cepat berbunga dan berbuah. Yang kelima ada okulasi, adalah salah satu cara meningkatkan mutu tumbuhan dengan cara menempelkan sepotong kulit pohon yang bermata tunas dari batang atas pada suatu irisan dari kulit pohon lain dari batang bawah sehingga tumbuh bersatu menjadi tanaman yang baik. Berikutnya ada kultur jaringan, adalah suatu metode untuk mengisolasi bagian dari tanaman seperti sekelompok sel atau jaringan yang ditumbuhkan dengan kondisi aseptik sehingga bagian tanaman tersebut dapat memperbanyak diri, tumbuh menjadi tanaman lengkap kembali. Sistem produksi yang ketiga adalah penanaman. Penanaman dilakukan jika lahan tanah sudah gembur. Jika terlalu kering maka lahan dapat disiram terlebih dahulu. Penanaman sebaiknya dilakukan pada pagi hari atau sore hari. Jika diperbanyak dengan benih,
benih dapat ditanam langsung atau disemai terlebih dahulu sehingga tumbuh menjadi bibit siap tanam. Sistem produksi yang keempat adalah pemupukan. Pemupukan adalah penambahan unsur hara untuk mencukupi kebutuhan tanaman. Pupuk dapat diberikan ke media atau disemprot langsung ke tanaman. Jenis pupuk yang digunakan bisa berupa pupuk organik atau anorganik. Sistem produksi yang kelima adalah pemeliharaan. Pemeliharaan meliputi penyulaman, yaitu menanam kembali tanaman yang mati, rusak atau pertumbuhan tidak normal. Yang kedua ada penyiraman. Disesuaikan dengan kondisi tanaman. Penyiraman dapat dilakukan pada pagi hari atau sore hari. Yang ketiga ada pembumbunan. Dilakukan untuk memperbaiki aerasi tanah. Dan yang keempat ada penyiangan, yaitu membersihkan gulma yang mengganggu pertumbuhan tanaman. Sistem produksi yang keenam adalah pengendalian OPT atau organisme pengganggu tanaman. Pengendalian OPT dilakukan untuk mencegah, mengendalikan organisme yang mengganggu pertumbuhan, produksi, dan kualitas hasil tanaman. Pengendalian dapat dilakukan dengan menggunakan pestisida atau secara manual, dengan mencabut atau membuang tanaman yang terserang serta memungut hama pengganggu tanaman. Saat ini sudah banyak tersedia pestisida alami. Dan sistem produksi yang ketujuh adalah proses panen dan pasca panen. Panen dan pasca panen harus dilakukan dengan hati-hati agar kehilangan hasil dan penurunan kualitas hasil panen bisa dihindari. Panen tersebut dapat dilakukan pada pagi atau sore hari. Pasca panen, tanaman hias dapat disesuaikan dengan produk budidayanya. Misalnya, pengelompokan tanaman hias daun, bunga potong, dan tanaman dalam pot. Perlu diketahui bersama pula bahwa setelah pasca panen, seorang wirausahawan tanaman hias perlu memperhatikan pasar sasaran, kemana produk hasil panen tersebut akan dijual, atau peluang tren produk hasil budidaya tanaman hias. Adanya tren pasar yang meningkat terhadap tanaman hias jenis daun akan membuka peluang budidaya tanaman hias daun. Pemilihan jenis tanaman yang akan dibudidayakan dibuat setelah dilakukan penelitian terhadap kondisi tanah, iklim, potensi tanaman hias dan daerah tersebut, peluang pasar, dan peluang pengelolaannya. Tahapan selanjutnya adalah membuat rancangan proses budidaya secara detail yang akan dilakukan dimulai dengan persiapan lahan hingga panen dengan pertimbangan waktu, sarana, dan proses yang harus dilakukan. Pelaksanaan budidaya tanaman hias dilakukan sesuai dengan rencana yang telah dibuat dan dilakukan pengamatan dan pencatatan secara berkala tentang proses pertumbuhan tanaman. Selain itu, lakukan pula evaluasi terhadap setiap tahapan hingga masa panen, di mana hasil evaluasi dapat digunakan untuk perbaikan perancangan budidaya tanaman hias berikutnya. Nah, demikianlah materi kita pada video pembelajaran kali ini. Semoga mudah dimengerti, mudah dipahami, dan tetap semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.